Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rusliani, NPM 1940602778. Saya dari lokal A1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mengulangi pemateri mengenai verba. Baik, pemateri pertama yaitu batasan dan ciri verba. Ciri-ciri verba dapat diketahui dengan mengamati yang pertama perilaku somatis, yang kedua perilaku sintaksis, yang terakhir bentuk morfologinya. Namun secara umum verba dapat diidentifikasi dan dibedakan dari kelas kata lainnya, terutama dari adjektivita. Karena ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat dalam kalimat. Walaupun juga mempunyai fungsi lain. Contoh, yang pertama, pencuri itu lari. Yang kedua, mereka sedang belajar di kamar. Dan terakhir, bom itu seharusnya tidak meledak. Bagian yang dicetak miring pada kalimat di atas adalah predikat, yaitu bagian yang menjadi pengikat bagian lain dari kalimat itu. Dalam sedang belajar, tidak meledak, dan tidak akan suka. Verba belajar, meledak, dan suka berfungsi sebagai inti predikat. Yang kedua, verba mengandung makna inherent, perbuatan, aksi, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Dan ketiga, verba khususnya bermakna keadaan. Tidak dapat diberi prefiksi ter yang berarti paling. Verba seperti mati atau suka misalnya itu tidak dapat diubah. Contoh, menjadi termati atau tersuka. Dan keempat, pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Tidak dapat dibentuk, tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi, dan bekerja. Sekali meskipun ada bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan sekali. Dan pemateri kedua yaitu verba dari segi perilaku somatisnya. Tiap verba memiliki makna inherent yang terkandung di dalamnya. Verba lari dan belajar pada contoh pertama dan kedua di atas. Misalnya, mengandung makna inherent perbuatan. Verba seperti itu biasanya dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek. Verba lari misalnya dapat menjadi jawaban atas pertanyaan apa yang dilakukan oleh pencuri itu. Demikian pula verba belajar dan beberapa verba perbuatan berikut dapat menjawab pertanyaan seperti di atas. Contoh, mendekat, mandi, mencuri, memberhentikan, membelikan, menakut-nakutin, dan terakhir memukuli, naik haji. Verba meledak pada kalimat ketiga di atas, dan banyak verba lainnya mengandung makna inherent proses. Verba yang mengandung makna itu biasanya dapat menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada subjek. Pada contoh ketiga, kita dapat bertanya apa yang terjadi pada bom itu, dan jawabannya bom itu meledak. Verba proses juga dapat menyatakan adanya perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Membesar, misalnya menyatakan perubahan dari keadaan yang kecil ke keadaan yang tidak terkecil lagi. Beberapa contoh verba proses lain yaitu mati itu meninggal, jatuh kebanjiran, dan ketiga mengerik terbakar, dan terakhir mengecil terdampar. Dan pemateri selanjutnya adalah verba dari segi perilaku sintaksisnya. Verba merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat karena dalam kebanyakan hal verba berpengaruh besar terhadap unsur-unsur yang lainnya yang harus atau boleh ada dalam kalimat tersebut. Verba mendekat misalnya mengharuskan adanya subjek sebagai perilaku tetapi melarang munculnya nomina di belakangnya.
Sebaliknya, verba dapat mendekat mengharuskan adanya nomina di belakangnya. Perilaku sintaksis seperti ini berkaitan dengan erat makna dan sifat ketransitifan verba. Dan pemateri terakhir yaitu verba dari segi bentuknya. Pertama, kita harus menyadari bahwa dalam bahasa Indonesia ada dua macam dasar yang dipakai dalam pembentukan verba. Yang pertama yaitu dasar yang tanpa afiksi, yang memiliki kategori sintaksis dan mempunyai makna yang mandiri. Yang kedua, dasar yang kategori sintaksis ataupun makna yang baru dapat ditentukan setelah diberi afiks. Dasar dari kelompok pertama itu dinamakan dasar bebas, sedangkan yang dari kekelompokan kedua dinamakan dasar terikat. Bentuk seperti marah, darat, dan pergi adalah dasar bebas. Bentuk juang, temu, dan diselenggarakan adalah dasar terikat. Ketiga, contoh yang terakhir itu belum dapat dimasukkan ke dalam kata manapun dan belum pula mempunyai makna yang mandiri. Sekian dari pemateri saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.